Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada renungan saat ini. Karena itu saya mengajak umat Tuhan, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan kita mau dengar kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, saya mengajak kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam surat pertama Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dan saya akan membacakan ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Umat Tuhan bisa dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan surat pertama Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-12, maka ada pesan-pesan yang begitu penting yang mesti kita perhatikan di dalam hidup kita selaku umat percaya. Pertama, sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mesti menyatakan hormat, pujian, dan sembah kita kepadanya. Oleh karena rahmat-Nya telah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan-Nya, sehingga kita punya pengharapan untuk mengalami keselamatan di dalam sorga. Ini hal pertama yang mesti kita syukuri dalam hidup kita, bahwa karena karya Yesus Kristus yang sudah menolong kita, melahirkan kita kembali melalui kebangkitannya, maka kita punya pengharapan untuk mengalami keselamatan di dalam sorga. Kita pasti ingat kata-kata Yesus setelah dia bangkit dari kematiannya. Dia bicara kepada murid-murid dan segenap umat percaya bahwa dia pergi lebih dahulu menyediakan tempat bagi kita, dan dia akan datang kembali menjemput kita, supaya di mana dia berada, kita pun berada. Karena itu sekali lagi, kita harus bersyukur untuk kasih karunia Allah yang besar yang sudah menyelamatkan kita. Juga kita mesti ingat dengan baik bahwa keselamatan itu sudah tersedia bagi kita. Dan kita harus menantinya di dalam iman, untuk kita mengalaminya secara penuh di dalam sorga rumah Bapa. Keselamatan itu Tuhan sudah sediakan bagi kita, dan kita akan mengalami secara penuh tatkala kita diantarkan oleh Kristus memasuki sorga rumah Bapa. Dan karena itu kita mesti menantinya itu dan mengalaminya itu di dalam
iman kita kepadanya. Kita mesti menanti keselamatan yang secara penuh yang akan kita alami di dalam surga rumah Bapa itu dengan beriman kepada Yesus Kristus. Hal yang berikut yang mesti kita ingat, bahwa sekalipun keselamatan itu sudah tersedia bagi kita, dan kita akan mengalami secara penuh di dalam surga rumah Bapa, tapi hari ini kita masih hidup di dalam dunia. Sekarang ini kita masih hidup di dalam dunia. Dan karena kita masih hidup di dalam dunia, maka kita akan terus mengalami berbagai-bagai penderitaan, berbagai-bagai kesulitan dan tantangan di dalam hidup kita. Kita pasti ingat 2 Korintus pasal yang kelima. Di sana kalau kita perhatikan dengan baik, kebenaran firman Allah menegaskan bahwa selagi kita masih mendiami kemah ini, kita akan mengeluh oleh karena beratnya tekanan, banyak penderitaan yang akan kita alami. Tetapi kita harus ingat bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami, berbagai cobaan yang kita alami dalam dunia ini, sesungguhnya bermaksud untuk membuktikan kemurnian iman kita kepada Tuhan. Karena itu tatkala kita mengalami cobaan, tantangan, sakit penyakit, kesulitan ekonomi dan berbagai cobaan dan tantangan lainnya, jangan pernah kita tinggalkan iman kita kepada Tuhan. Sebab seluruh proses penderitaan yang kita alami itu sebagai juga proses pemurnian bagi kehidupan iman kita kepada Tuhan. Dan hal yang berikut yang mesti kita ingat, bahwa iman yang kita miliki ini nilainya melebihi dari emas yang mengalami proses pemurnian dalam api. Kalau kita perhatikan di dalam bacaan firman ini, bahwa iman yang kita miliki itu nilainya melebihi dari emas. Dan emas itu pun diperoleh setelah mengalami proses pemurnian di dalam api. Dan firman Allah menegaskan bahwa iman yang kita miliki itu nilainya melebihi dari emas. Mengapa dia melebihi emas? Karena iman itu dapat mengantarkan kita sampai ke dalam surga rumah Bapa. Emas yang kita miliki hanya digunakan di dunia ini. Dia tidak dapat mengantarkan kita sampai memasuki surga rumah Bapa. Hanya imanlah yang dapat menolong kita dan menuntun kita untuk kita bisa memasuki surga rumah Bapa, untuk mengalami kehidupan yang bersifat tetap dan kekal, tanpa ada kematian dan air mata. Karenanya iman memiliki nilai yang melebihi dari emas. Karena itu jangan pernah meninggalkan iman kita. Lantaran karena ada sesuatu yang terjadi, yang olehnya kita mau merebut segala sesuatu yang sifatnya material, sehingga kita harus tinggalkan iman kita. Jangan pernah melakukan itu. Iman kita tidak boleh ditukarkan dengan hal-hal material di dalam hidup kita. Sebab iman memiliki nilai yang jauh lebih besar dari emas yang kita miliki di dalam hidup kita. Karena itu hati-hati, anak-anak muda jangan sampai menukarkan imannya dengan hal-hal material. Ya. Jangan sampai itu dapat terjadi. Hati-hati supaya bapak-bapak jangan menukarkan imannya dengan hal-hal yang kasat mata, keinginan-keinginan duniawi. Kita mesti berhati-hati. Berhati-hati untuk bapak-bapak yang punya banyak duit.
Jangan sampai material itu kemudian membuat iman kita goyah dan terkalahkan karena sesuatu cobaan dan keinginan duniawi yang mengikat kehidupan kita. Selanjutnya bagian firman Allah ini juga menegaskan bahwa sekarang memang kita belum melihat Kristus yang sudah berkarya untuk keselamatan kita. Tapi kita akan melihatnya. Sebagaimana Yesus sendiri janjikan itu di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-24. Bahwa semua yang telah diberikan kepadanya, yang telah dia selamatkan melalui pengorbanan dirinya, harus melihat kemuliaannya secara langsung di dalam sorga rumah Bapa. Sekarang memang kita belum lihat, tapi kita pasti akan melihatnya kelak di dalam sorga rumah Bapa. Dan janji itu ada di dalam Injil Yohanes 17 ayatnya yang ke-24. Selanjutnya firman Allah ini juga menegaskan bahwa untuk iman dan keselamatan serta karya Allah yang besar itu, para nabi sudah mendahului dan bekerja dan telah memberitakannya. Bertahun-tahun, berabad-abad para nabi sudah memberitahukan bahwa Kristus akan datang dan mengalami penderitaan demi untuk kita mengalami keselamatan kekal dalam hidup kita. Dan ingat, setiap kita yang tidak mau mendengar pemberitaan Injil, kabar baik yang telah dibawa oleh para nabi, kita akan mengalami kesengsaraan dalam hidup kita. Kita pasti ingat Injil Lukas pasalnya yang ke-16, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Di sana dikisahkan ada pribadi yang tidak mau mendengarkan kabar baik yang diberitakan oleh para nabi. Dia hanya dapat membiarkan dirinya disenangkan oleh hal-hal duniawi. Tapi tatkala dia mengalami kematian, dia ada di jurang terdalam. Dia tidak mengalami keselamatan bersama dengan Allah di dalam sorga rumah Bapa. Karena itu kita harus berwaspada di dalam kehidupan kita. Ingat apa yang dipesankan oleh Yesus ketika dia bergumul di Taman Getsemani. Dia bicara kepada murid-muridnya dan tentu kepada kita segenap umat percaya. Yesus berpesan kepada kita, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Mari kita berwaspada dalam hari-hari hidup kita di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus memberkati kehidupan kami umat percaya. Saat ini hamba mau berdoa untuk seluruh umat Tuhan. Umat-Mu yang pernah hamba layani, mulai dari Belu, dari Halilulik, Matani, Naimata, Moria, Kota Kupang, dan sekarang Jemaat Koinonia. Tuhan Yesus, umat-Mu ada dalam berbagai pergumulan. Ada yang ada dalam penderitaan sakit, ada yang mengalami kesulitan ekonomi dan berbagai-bagai tantangan dan cobaan lainnya. Kami mau berdoa, kiranya keteguhan iman Tuhan berikan kepada umat-Mu, supaya mereka tetap teguh bersandar kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk mampu melewati berbagai cobaan yang melanda kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat, karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat beristirahat. Tuhan terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.